Oke, adik-adik para peserta Tatsar ya, masih bersemangat ya. Oke, mudah-mudahan masih bersemangat. Kita akan lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, sekali lagi nanti tolong Anda untuk mendalami lagi, begitu ya, untuk mendalami lagi kaitannya dengan modul ya, modul yang sudah ada di e-learning ya, tolong itu dipelajari. Kemudian terkait dengan pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Anda sudah barang tentu harus memahami bahwa ya, organisasi Anda adalah organisasi penyelenggara pemerintahan ya, berarti Anda di dalam lingkup ya penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi di sini kita akan membahas ya khusus kaitannya dengan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini bahwa esensi dari inovasi adalah perubahan. Ya, jadi inovasi adalah perubahan. Artinya apa? Kita harus keluar ya di dalam dengan inovasi ini kita akan keluar dari zona nyaman ya, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, dari apa yang sudah kita hasilkan selama ini, dari proses yang tergantung inovasinya itu di unsur yang mana gitu ya. Kemudian perubahan ya itu bisa dari sisi desainnya, kemudian dari sisi modelnya, dari sisi bentuknya, warnanya, spesifikasinya, ukurannya, mungkin juga kecepatan layanannya, kemudian cara melayaninya, dan juga dari sisi mutu. Jadi ini perubahan ini bisa menyangkut apa saja ya, tergantung kebutuhan perubahan, tergantung isunya atau tergantung permasalahannya. Kemudian inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, itu selalu dikaitkan dengan kebaruan atau novelty. Jadi ini harus digarisbawahi ya, bahwa yang namanya inovasi itu adalah kebaruan ya, sehingga nanti ketika Anda habituasi ya, ketika Anda mengaktualisasikan nilai-nilai aneka ini, maka tolong diperhatikan betul bahwa mana kebaruannya, novelty-nya ya. Kemudian menurut di sini ya, menurut Richard L. Duff ya, bahwa fokus inovasi ya, jadi fokus inovasi itu bisa menyangkut produk innovation, jadi menyangkut perubahan produk atau jasa yang dihasilkan. Seperti kalau di Kementerian Dalam Negeri mungkin ini ada produk ya, kartu tanda penduduk ya, itu sesuatu yang sudah barang tentu betul-betul baru gitu ya dengan iktp ini ya. Kemudian proses ya, jadi proses proses innovation ini menyangkut perubahan dalam cara pembuatannya atau delivery-nya ya, atau cara delivery-nya, pengirimannya. Jadi kalau tadi produk lah, ini cara ya delivery-nya. Kemudian berikutnya adalah position innovation. Jadi ini menyangkut perubahan dalam konteks promosi, sosialisasi untuk memperkenalkan produk ya, barang atau jasa ya. Jadi sekarang serba digital ya, maka untuk promosi produk ini juga harus ada inovasi, ada pembaharuannya ya, tidak manual lagi gitu ya. Kemudian juga
paradigm innovation. Ya, jadi ini menyangkut perubahan mental model. Ya, jadi mental model atau kerangka kerja organisasi itu sendiri. Ya. Kemudian, nah itu ya, berarti ada berapa? Ya, ada 4. Ya, jadi satu adalah ya produk, kemudian yang kedua proses, yang ketiga position, kemudian yang keempat adalah paradigm innovation. Kemudian, nah inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu prakteknya, ya jadi prakteknya Anda bisa tolong cari begitu ya, di tracking ya, ini di media sosial ya, ini silahkan, ini contoh-contoh ya, jadi bagaimana mobile services ya, berbagai lembaga pelayanan ini sudah melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Jadi di sini ada mobile services untuk BRI, Bank Rakyat Indonesia, Samsat ya. Mungkin Anda juga ada puskesmas keliling ya, dan lain sebagainya. Ini banyak ya inovasi-inovasi yang dilakukan. Tetapi ke sini karena tantangannya adalah tantangan yang berubah ya, jadi tantangannya adalah tantangan perubahan, maka harus semakin banyak inovasi ya. Kemudian, nah ini kita harus memahami. Jadi Anda harus memahami juga bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis inovasi. Ya. Dengan strategi inovasi, ya strategi inovasinya adalah yang pertama strategi eksplorasi. Nah, sehingga organisasi ini harus mendorong ya kreativitas, ya dari berbagai unsur ya sumber daya manusia. Jadi di sini harus mendorong terjadinya kreativitas ya. Kemudian yang kedua, strategi kerjasama. Ya. Strategi kerjasama di sini ya adalah bagaimana menciptakan kondisi dan sistem untuk memudahkan ya, terjalinnya kerjasama internal dan eksternal, serta harapannya akan terjadi pertukaran informasi ya, sehingga dengan ini maka akan melahirkan inovasi ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi kewirausahaan ya, di mana di sini dengan menjalankan proses dan struktur untuk menjamin bahwa ide-ide baru diutarakan untuk nantinya diterima dan diterapkan. Nah, jadi di sini tidak akhirnya SDM yang ada di dalam itu tidak pesimis ya, maka ada motivasi untuk melahirkan ide-ide baru ya. Kemudian dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai aparatur, jadi Anda sebagai aparatur negara ASN, sekarang masih CPNS, calon pegawai negeri sipil, harapannya nanti begitu selesai ya mengikuti latsar ini bisa diangkat menjadi PNS. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk jasa ya, jadi di sini ya, satu, raw input bahan bakunya, jadi bahan baku ini juga penting ya, bagaimana memilih bahan bakunya ya. Kemudian juga standard and controlling ya, bagaimana standarnya, kemudian juga pengawasannya ya, ini sangat penting. Kemudian work culture atau budaya kerjanya, nah, ini sangat penting ya. Kemudian innovationnya ya, inovasi nyaris di era digital ya, di era perubahan sekarang ini ya, organisasi tidak bisa melanjutkan eksistensinya ketika organisasi itu tidak melakukan inovasi-inovasi. Seperti yang Anda rasakan sekarang ini adalah produk inovasi ya, latsar tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak melakukan inovasi ya terhadap pelaksanaan latsar itu sendiri ya, dengan menggunakan pure ya, di sini murni virtual ya, murni online ya, karena tidak mungkin kita melaksanakan latsar ini
pada saat ini ya, dan mungkin ke depan juga ya, ternyata COVID-19 ini memberikan satu inspirasi bahwa ternyata kita punya cara, punya metode yang lebih efektif, efisien gitu ya, untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, termasuk Latsar ini. Kemudian juga market demand, permintaan pasar, ya, kebutuhan pelanggan. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya capaian produk atau jasa, ya, mungkin barang atau jasa. Ya. Kemudian, ya ini Anda harus memahami, ya, karena Anda nanti begitu menjadi bagian dari organisasi pemerintah itu, Anda sebagai ASN, Anda sebagai PNS harus terlibat dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Ya. Dimana di sini bahwa proses ya manajemen yang terjadi ya adalah di sini ya proses memproduk, apakah itu barang ataukah jasa, ya itu akan secara visual akan terjadi seperti ini, yaitu ada input ya, kemudian input itu bisa bahan baku, bisa sarana, bisa prasarana, kemudian diproses ya, proses secara ini ya, diproses ya ini oleh sumber daya manusia ya, dimana ini peran kepemimpinan ya ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kepemimpinan yang kuat, bagaimana kepemimpinan mampu memberdayakan ya. Harapannya bahwa di dalam proses agar bisa berlangsung secara optimal ya, maka harus sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya harus bekerja secara optimal ya. Kemudian juga tanggung jawab bersama. Nah, jadi ini tanggung jawabnya semua orang harus ikut bertanggung jawab. Kemudian penilaiannya harus objektif. Kemudian harus termotivasi, harus punya kemampuan, gitu ya. Harus mengikuti pendidikan, harus mengikuti pelatihan, harus mengadakan pendidikan atau pelatihan ya. Jadi input yang bagus ini tidak menjamin bahwa hasilnya, produknya akan bagus, outputnya akan bagus. Ya, tapi harus diproses. Ya, ini terutama peran sumber daya manusia di sini ya. Kemauan, kemudian kemampuan, motivasi, kompetensi ya ini harus ya dalam rangka bekerja secara optimal. Kemudian akan menghasilkan output atau produk. Ya, produktivitas akan meningkat ya manakala semua unsur ini ditingkatkan. Nah, ini kalau mungkin nanti Anda juga akan melihat contoh-contoh bagaimana ini produk hasil kerja dari penyelenggara pemerintahan. Ya, ini kalau yang di atas begitu semrawut begitu ya, kondisi traffic ya, kondisi vehicle kendaraan ya yang ada di jalan, kemudian dengan pemerintahan yang efektif di sini ya, dengan kinerja yang tinggi ya, maka ternyata bisa tertata dengan begitu rapi ya. Tolong silahkan Anda nanti mencari contoh-contoh ya, yang contoh-contoh real ya, bagaimana before after ya, jadi sebelum upaya dilakukan ya, sesudah upaya dilakukan ya. Nah, ini juga strategi inovasi pemerintahan ya, beberapa upaya yang dilakukan ya, beberapa strategi ini juga sudah diimplementasikan, yaitu mengintegrasikan layanan yang masih terpisah di mana-mana, ini mungkin lebih efektif, lebih efisien untuk diintegrasikan ya. Ada layanan terpadu di sana, one stop service. Bahkan sekarang banyak praktek mall-mall pelayanan itu juga sesungguhnya mengintegrasikan layanan.
Kemudian juga desentralisasi pelayanan, ya, ada di sini pendelegasian wewenang-wewenang. Kemudian juga memanfaatkan kemitraan, ya, mitra dengan swasta, ya, mitra dengan masyarakat, mungkin. Kemudian melibatkan warga negara, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ini sekarang kita betul-betul kita rasakan, ya, betapa teknologi informasi dan komunikasi itu mampu menjadi solusi terhadap kebuntuan, ya, jadi kebuntuan birokrasi, ya, kebuntuan dunia usaha, juga kebuntuan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Kalau ini memang, ya, kita rasakan betul. Kemudian inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum, ya. Oke. Nah, untuk inovasi ini diperlukan adanya kreativitas. Ya, jadi kreativitas itu sangat diperlukan untuk bisa melahirkan inovasi. Di mana kreativitas? Tolong nanti Anda baca di modul Anda, ya. Kreativitas itu apa? Itu, ya. Kreativitas itu apa? Kemudian apa hubungan kreativitas dengan inovasi? Ya, tolong ya, nanti diberikan contoh-contoh, ya. Nah, ini, ya. Mungkin kreativitas adalah proses pengembangan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan bermanfaat. Tetapi menurut, ya, tadi itu menurut Leonard and Swift, kemudian menurut Suryana itu kreativitas diarahkan untuk terciptanya kepuasan, ya, customer. Jadi selalu dalam pemikiran kita bagaimana untuk semakin memuaskan masyarakat yang kita layani, ya. Dengan sudah barang tentu semakin menyempurnakan produk, ya, dan produk itu harapannya bermanfaat, memiliki nilai tambah, ya. Ini menurut Suryana. Nah, ini tolong nanti Anda baca juga, ya, bagaimana teknik berpikir kreatif itu, ya. Kemudian bagaimana menuangkan, jadi jangan sampai yang namanya kreativitas itu wasting, ya, jadi hanya sia-sia, tetapi sudah barang tentu harapannya harus ditransformasikan ke dalam inovasi, ya, di dalam praktek, ya, penyelenggaraan pemerintahan. Ya, ini tolong nanti Anda pelajari juga, gitu, ya. Ini teori-teori terkait dengan inovasi, ya. Jadi cara berinovasi ini menurut Suryana juga dengan penemuan, novelty, ya, jadi murni, new, ya, jadi baru, betul-betul baru. Kemudian pengembangan dari yang sudah ada, atau duplikasi, niru, ya, atau juga dengan sintesis, memadukan, ya, dari apa yang ada itu, ya, mungkin ada beberapa, kemudian dipadukan menjadi sesuatu yang baru. Sementara itu kaitannya dengan materi yang ketiga, gitu, ya. Oke. Sementara untuk materi yang keempat, ya, itu adalah bagaimana, ya, ini semua, ya, harus Anda aktualisasikan, ya, bagaimana aktualisasinya, begitu, ya, bagaimana mengaktualisasikan inovasi dan komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara, ya. Ini nanti Anda akan mengidentifikasi apa isu-isunya, permasalahannya, begitu. Kemudian apa solusinya, begitu, ya. Kemudian juga bagaimana melaksanakan solusi itu, ya, sehingga betul-betul nanti Anda bisa membuktikan bahwa Anda sudah melakukannya, ya. Dan harapannya nilai-nilai, termasuk salah satunya adalah komitmen mutu, ini akan menjadi habit, ya, akan menjadi kebiasaan Anda, ya, sebagai ASN, ya. Saya rasa itu untuk sementara dan diakhiri, dan mudah-mudahan Anda tetap bersemangat, begitu, ya, tetap bersemangat
tetap mendalami materi-materi yang ada di modul, juga Anda tetap mungkin juga mencari contoh-contoh begitu ya, biar lebih memperkaya itu pemahaman Anda ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf, diakhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.